Ya, sistem pembayaran digital Indonesia seperti KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan URAS unggul diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran kita yang aman, lancar, efisien. Saat Indonesia memperkenalkan KRIS sebagai sistem pembayaran digital yang mudah dan merata, mungkin banyak yang tidak sadar kalau langkah ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat. Kenapa? Karena bagi mereka, KRIS berarti sistem yang mengurangi dominasi negara mereka dalam urusan pembayaran digital. Sejak diluncurkan, KRIS memang mendapat sambutan positif. Ini adalah sistem pembayaran digital yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih inklusif untuk semua kalangan. Bisa dibayangkan, masyarakat Indonesia mulai dari pedagang kecil hingga retail besar bisa bertransaksi dengan cara yang lebih mudah tanpa harus tergantung pada sistem pembayaran asing. Pada tahun 2019, setahun setelah diluncurkannya KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, Mastercard dan Visa menjadi perusahaan yang mempertanyakan kebijakan ini. Saat diterbitkannya GPN, disebutkan pemrosesan transaksi dalam negeri harus melalui perusahaan switching yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor dalam negeri. Dengan adanya aturan ini, Visa dan Mastercard tidak bisa lagi langsung memproses transaksi pembayaran. Mereka harus menggandeng partner lokal. Sebelumnya Visa dan Mastercard bisa langsung memproses transaksi nasabah Indonesia tetapi di Singapura. Adanya GPN jelas telah menekan laba Mastercard dan Visa, terutama dari fee kartu kredit yang keuntungannya sangat besar di market Indonesia. Mereka merasa terancam karena sistem pembayaran Indonesia ini menantang dominasi mereka. Visa dan Mastercard selama ini menguasai hampir seluruh transaksi pembayaran global, termasuk di Indonesia. Jadi tidak heran jika mereka merasa kehilangan peluang bisnis besar dengan munculnya sistem lokal yang lebih menguntungkan untuk Indonesia. Yang terkini, saat genderang perang dagang ditabuh oleh Donald Trump, Amerika Serikat menjadikan masalah KRIS ini sebagai salah satu peluru negosiasi. Kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika atau USTR. Mereka mengkritik habis kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran berbasis QR nasional ini. Dalam laporan tersebut, Amerika menyoroti tidak adanya keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal negeri Paman Sam, dalam proses penyusunan kebijakan KRIS ini. Kantor Perwakilan Dagang Amerika itu menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asal Amerika termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank merasa tidak diberi informasi yang cukup mengenai perubahan sistem QR tersebut, dan mereka juga merasa tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau masukannya. Ini adalah sebuah protes yang aneh bin ajaib. Bagaimana bisa regulasi domestik tentang sistem pembayaran nasional harus menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan Amerika? Seharusnya, perusahaan-perusahaan itu yang siap menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di Indonesia. USTR menyebut dengan terang-terangan bahwa KRIS dan GPN menjadi ancaman bagi kepentingan perusahaan besar di Amerika. Secara tersirat, jelas mereka sedang membela raksasa vintage asal Amerika seperti Visa dan Mastercard. Bayangkan, mereka keberatan karena Indonesia terlalu mandiri dalam membangun sistem pembayarannya sendiri. Dokumen Kantor Perwakilan Dagang Amerika itu seolah sedang mendikte Indonesia. Dan nampaknya mereka sangat yakin bahwa negara ini akan membebek keinginan mereka. Mari kita buka mata, ini bukan sekedar soal dagang. Ini adalah babak baru dari imperialisme modern, bukan lewat senjata, tapi lewat sistem dan regulasi. Lalu kenapa permasalahan KRIS ini sangat penting? Tentu ini sangat penting karena ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kemandirian ekonomi. KRIS bukan hanya memberikan solusi untuk transaksi yang lebih mudah dan murah, tapi juga mendorong ekonomi Indonesia agar lebih mandiri. Dengan sistem pembayaran yang dikembangkan sendiri, Indonesia tidak lagi bergantung pada teknologi yang dikuasai oleh perusahaan asing. Ini adalah langkah besar menuju kedaulatan ekonomi yang seharusnya didukung penuh oleh pemerintah. Sayangnya, alih-alih memanfaatkan peluang ini untuk menguatkan posisi Indonesia di kancah global, kita justru terlihat cemas dan terombang-ambing di tengah tekanan dari luar.
Seharusnya pemerintah Indonesia bisa lebih tegas dan menunjukkan bahwa kita berhak menentukan jalannya sistem pembayaran nasional tanpa harus menyesuaikan diri dengan kepentingan luar. Pada akhirnya, KRIS adalah simbol kemajuan Indonesia yang ingin mandiri dalam sektor digital, bukan hanya menjadi pasar bagi teknologi asing. Kedepan, kita harus lebih berani untuk mempertahankan kemandirian ini. Meskipun ada tekanan besar dari luar, kita harus ingat, kedaulatan ekonomi bukan untuk dikompromikan. Amerika Serikat nampaknya sedang berupaya menjajah ulang negara-negara berkembang dengan cara yang lebih halus namun jauh lebih berbahaya. Lewat tekanan terhadap regulasi domestik, sistem pembayaran, kebijakan hilirisasi, dan bahkan urusan sertifikasi halal sekalipun. Lihat saja bagaimana kita mempertahankan kebijakan hilirisasi tambang. Alih-alih memperkuat posisi tawar Indonesia di meja global, pemerintah justru seperti melunak soal ekspor bahan mentah ini. Dari 10 poin penting yang dihasilkan tim negosiasi teknis Indonesia dengan pemerintah Amerika, ada satu poin yang menyoroti soal hilirisasi ini. Di poin 4, tentang kerjasama strategis mineral kritis. Indonesia menawarkan kolaborasi dalam pengelolaan dan hilirisasi mineral penting, termasuk dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. Di poin ini terkesan pemerintah Indonesia mengalah kepada kemauan Amerika. Sementara itu, Cina mulai mengirimkan pesan ancaman terselubung. Mereka menyebut negara yang terlalu berpihak pada Amerika akan menghadapi konsekuensinya. Dalam bahasa diplomasi, ini berarti, kalau kamu main dengan Amerika, jangan harap kami diam saja. Jadi, posisi Indonesia sekarang nampaknya seperti pelanduk yang berada di tengah pertarungan dua gajah. Tapi yang membuat kita geram adalah pemerintah terlihat seperti tidak siap bermain di arena pertarungan besar ini. Mengapa tak ada satupun yang dengan tegas menyuarakan bahwa kepentingan nasional tidak bisa dikompromikan oleh tekanan atau lobi-lobi asing? Masalahnya bukan cuma soal persaingan, ini juga soal bagaimana pemerintah Indonesia merespon tekanan ini. Kita harus menunjukkan sikap tegas dan membela sistem yang sudah terbukti membantu masyarakat. Pemerintah harus berani mengambil langkah besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya hak untuk mengatur diri sendiri tanpa harus khawatir dengan protes dari negara-negara besar itu. Bukan saatnya lagi Indonesia menjadi negara yang mudah dipengaruhi oleh negara-negara besar yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi mereka.